Tayyib, walhamdulillah kita dapat bertemu kembali yang insya Allah untuk melanjutkan materi kita tentang dasar-dasar bahasa Arab. Dan pada pertemuan kita kali ini insya Allah kita akan membahas kelompok dari marfu'atul asma yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang naibul fa'ili. Kita akan membahas tentang naibul fa'il. Di mana naibul fa'il, karena memang dia termasuk dari marfu'atul asma, maka tatkala dia terletak di dalam suatu jumlah atau kalimat, maka dia i'rabnya adalah rafa atau dia dalam bentuk marfu'. Tayyib, apa itu naibul fa'il? Di sini dijelaskan bahwasanya naibul fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il majhul untuk menunjukkan orang yang dikenai pekerjaan. Sekali lagi bahwasanya naibul fa'il adalah isim marfu'. Jadi dia adalah isim marfu' karena memang termasuk dari marfu'atul asma yang terletak setelah fi'il majhul. Jadi ingat bahwasanya dia terletak setelah fi'il majhul untuk menunjukkan orang yang dikenai pekerjaan. Tayyib, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang naibul fa'il, maka kita lihat contohnya. Misalnya di sini kita sebutkan contoh duriba al-kalbu yang mempunyai arti anjing itu telah dipukul. Kita akan telah membahas tentang fi'il majhul serta bagaimana cara pembentukan fi'il majhul dari maklumnya. Sehingga saya kira tidak ada masalah di dalam menganalisa suatu fi'il apakah dia itu maklum atau majhul. Nah, kita perhatikan di sini duriba, dia adalah fi'il majhul yang mana dia kelompok dari fi'il madhi. Baik, duriba al-kalbu. Kita perhatikan al-kalbu dia adalah isim marfu' dan dia terletak setelah fi'il majhul. Maka al-kalbu di sini dia dikatakan sebagai naibul fa'il karena dia memang isim marfu' yang terletak setelah fi'il majhul. Baik, kemudian contoh yang lain kita ambilkan dari bentuk fi'il mudhari'nya, kita jadikan majhul misalnya. Contohnya kita ambil yuktabu ad-darsu. Kita lihat di sini ad-darsu dia adalah isim marfu' dan dia terletak setelah fi'il majhul. Oleh karena itu, maka ad-darsu dia dikatakan sebagai naibul fa'il. Baik, sebetulnya sebelum kita membahas lebih jauh tentang naibul fa'il, perlu kami sampaikan bahwasanya apabila kita telah memahami dengan baik pembahasan kita tentang fa'il, maka insya Allah kita akan mudah di dalam memahami tentang naibul fa'il. Karena naibul fa'il ini mempunyai ketentuan-ketentuan yang mirip dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada fa'il. Makanya dinamakan dengan naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Nanti insya Allah kita akan lihat bagaimana kemiripan tentang naibul fa'il dengan fa'il. Baik, kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Baik, ketentuan yang pertama di sini kita perhatikan. Yang pertama bahwasanya naibul fa'il merupakan isim marfu'. Jadi naibul fa'il dia merupakan isim marfu'. Jadi apabila kita menemukan ada isim mansub atau ada isim majrur, maka dia bukanlah sebagai naibul fa'il. Karena memang naibul fa'il dia adalah isim marfu'. Nah, kita akan melihat ya di sini bahwasanya asal dari naibul fa'il adalah sebagai objek atau dalam bahasa Arab sebagai maf'ul bih. Jadi ingat bahwasanya naibul fa'il dia asalnya adalah sebagai objek yang mempunyai i'rab nasab. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu objek atau maf'ul bih itu mempunyai i'rab nasab.
Jadi asalnya bahwasanya naibul fa'il itu adalah objek atau maf'ul bih yang i'rabnya adalah nasab. Nah, tatkala fa'ilnya dihapus, karena kita lihat bahwasanya tatkala suatu fi'il dijadikan majhul, maka fa'ilnya kan dihilangkan atau dihapus. Nah, tatkala fa'ilnya dihapus, maka maf'ul bih menggantikan posisi fa'il. Jadi, di sini tatkala fa'ilnya dihapus, maka maf'ul bih tersebut menggantikan posisi fa'il. Karena tadi fa'il dia i'rabnya adalah rafa, maka tatkala dia digantikan posisinya oleh objek tadi, maka dia berubah menjadi rafa, mengikuti fa'ilnya. Yang ini nanti dikenal dengan sebutan naibul fa'il. Makanya dinamakan sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Jadi asalnya sekali lagi dia adalah objek, kemudian tatkala fa'ilnya dihapus, dia menduduki posisi fa'il yang i'rabnya adalah rafa, kemudian berubahlah. Ya, yang awalnya objek tadi, dia mengikuti i'rab dari fa'ilnya. Kan rafa, jadi dia ikut rafa. Nah, tatkala sudah berubah menjadi rafa, maka dia dikenal dengan naibul fa'il. Contohnya misalnya kita perhatikan supaya jelas ya, mungkin bulat-bulat. Ya, contohnya misalnya di sini. Nasara Zaidun Muhammadan. Kita perhatikan di sini. Zaid telah menolong Muhammad. Kita perhatikan. Di sini fa'ilnya adalah Zaid. Dia adalah merupakan isim marfu. Ya, dan kita perhatikan di sana ada maf'ul bih atau objek, yaitu Muhammadan. Kita lihat i'rabnya adalah nasab. Nah, tatkala fa'ilnya dihapus, tentunya tatkala fa'il dihapus, fi'ilnya harus dirubah menjadi bentuk majhul. Baik, tatkala fa'ilnya dihapus, maka menjadi nusira Muhammadun. Nah, kita lihat di sini Muhammadan yang awalnya dia adalah nasab, kita perhatikan tatkala fi'ilnya dirubah menjadi majhul, maka Muhammadan berubah menjadi Muhammadun. Nah, di saat itu Muhammadun dia tidak kita katakan lagi sebagai objek, namun kita katakan Muhammadun dia sebagai naibul fa'il yang i'rabnya adalah rafa atau dia dalam bentuk marfu. Baik, saya kira dapat dipahami bahwasanya sekali lagi naibul fa'il itu dia merupakan isim marfu.